Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Nur Santi dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Sahabat inovasi dimanapun Anda berada, tentunya di era digitalisasi sekarang ini, penting sekali untuk kita mengupgrade diri nih, juga untuk mengupgrade wawasan dan keahlian kita. Nah, ini inovasi dihadirkan oleh Bapak Camat Muhammad Andri SIP, yaitu Bapak Camat dari Buai Pemuka Bangsa Raja Oku Timur Sumatera Selatan nih. Nah, inovasi dari Bapak Camat ini adalah untuk mengupgrade kemampuan dari pada masyarakat atau dengan judulnya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat melalui peningkatan kapasitas keahlian pamong desa. Nah, apa saja nih yang dilakukan oleh Pak Camat untuk mengupgrade kemampuan di desanya? Kalau begitu langsung aja kita sapa ya. Halo, apa kabar nih Pak Muhammad Andri? Baik, terima kasih. Baik Pak, tentunya tetap menjaga kesehatan ya Pak ya di kondisi pandemi seperti ini. Tetap semangat. Baik, Bapak ini kan inovasinya mengenai peningkatan kualitas ya Pak ya, untuk masyarakat atau pamong desa di kecamatan atau desa yang Bapak pimpin tentunya ya Pak ya. Nah Pak, kalau boleh tahu nih Pak, apa sih Pak yang melatar belakangi untuk inovasi ini, silakan. Iya, jadi lebih kurang 6 bulan yang lalu, Oku Timur, Kabupaten Oku Timur, kita mengadakan pilkades serentak. Jadi dari 220 desa, hampir sebagian besar desa itu melaksanakan pemilihan kepala desa. Setelah kepala desa terpilih, kepala desa tentu melantik atau menunjuk orang-orang yang akan membantu beliau di desa. Beberapa sekretaris desa, KAUR, Kesra, dan lain sebagainya. Nah, kami amati rata-rata tenaga yang dipilih oleh kepala desa ini keahliannya, kapasitasnya belum mumpuni atau belum terstandar untuk melakukan pelayanan di masyarakat. Baik dari latar belakang yang beraneka ragam, pendidikan. Nah, diawali dari inisiasi itu kami berpikir, kenapa tidak kita coba seragamkan kemampuan para pamong-pamong desa kita, minimal pelayanan standar pemerintahan itu bisa berjalan dengan baik. Jadi diawali dari hal itu, kami mengadakan semacam kolaborasi dengan para kepala desa. Yuk kita tingkatkan kapasitas pamong kita melalui pelatihan-pelatihan komputer, kemudian ada pelatihan-pelatihan yang sifatnya untuk membantu kepala desa, jajaran pamong itu lebih paham tugas fungsinya sebagai pamong desa, seperti itu. Oke, ini kan dilakukannya di pedesaan ya Pak ya? Iya, iya. Nanti setelah dilatih ini Pak, manfaat apa nih Pak yang ingin didapat? Contoh sederhana, kemampuan komputer. Ada yang selesai tamat SMA, mereka tidak lagi berkecimpung dengan komputer gitu. Sementara usia sekarang rata-rata ada yang sudah 35, ada yang 40 tahun. Nah, kita kembalikan mereka untuk kenapa bisa harus komputer? Karena pelayanan masyarakat sekarang kan mereka butuh cepat, butuh rapi dan lain sebagainya, dan tidak mau manual seperti dulu menggunakan mesin ketik. Nah, jadi kami berpikir ya udah kita tingkatkan aja kemampuan para pamong-pamong kita itu gitu loh, seperti itu. Jadi mereka bisa memberikan pelayanan yang lebih baik ke masyarakat, ada standarnya, kemudian hasil pekerjaan itu juga terukur bisa lebih ini. Apalagi tentunya di era digital seperti ini ya Pak ya. Tentunya kan jangan sampai ketinggalan ya Pak, jangan sampai kita kalau istilah sekarang nih gaptek ya Pak ya, tentunya untuk mengupgrade kemampuan si pamong desa tadi ya Pak ya. Seperti yang Bapak singgung tadi, sekarang sudah pakai komputer, mungkin kan di desa agak penyerapan teknologinya mungkin agak lambat ya Pak ya. Jadi masih menggunakan mesin tik. Sementara sekarang semuanya sudah harus terdata ya Pak ya. Jadi pencarian datanya juga sudah bisa rapi begitu ya. Jadi memang sangat dibutuhkan sekali ya Pak ya untuk pengupgradean kemampuan daripada pamong desa tersebut ya Pak ya. Nah Pak, kalau boleh tahu nih Pak, untuk dari tahap-tahapan prosesnya sendiri seperti apa Pak? Apakah di list dulu nih nama-namanya, kemudian di training atau bagaimana nih Pak? Iya, yang pertama tentu kita list dulu, kemudian kita sesuaikan kebutuhan apa nih yang dibutuhkan.
Jadi Mhm. seperti sekretaris desa, KAUR pemerintahan, mereka kan lebih banyak pelayanan-pelayanan ke masyarakat sifatnya mungkin izin keramaian, surat pengantar untuk ke kecamatan dan lain-lain. Nah, itu dulu yang kita prioritaskan. Jadi mereka kita kerjasama dengan pihak ketiga, ada lembaga kursus yang kami libatkan. Mhm. Kami minta dibuatkan program sederhana seperti apa yang bisa kita latihkan ke pamong-pamong kita. Mhm. Nah, ketika itu mereka bilang, oke ini bisa berapa lama waktunya? Apakah cukup 1 minggu atau 2 minggu? Nah, kemudian baru kami tawarkan ke pihak kepala desa. Karena Mhm. pembiayaannya itu diambil dari dana desa. Oke. Artinya butuh komitmen kepala desanya juga untuk apakah mau untuk meningkatkan kapasitas pamongnya yang Mhm. berujung pada pelayanannya pasti akan meningkat. Betul. Seperti itu. Nah, jadi seperti itu yang kami coba lakukan. Jadi memang, ada komitmen ya, Pak, ya, Iya, antara iya, kecamatan dan kepala desa karena kan desa, untuk mengejar situasi seperti ini ya, Pak, iya, iya, kondisi yang sudah serba high-tech ya, Pak, jangan benar, sampai benar, benar, benar. masyarakat di desa tersebut Iya, ketinggalan ya, Pak, iya, tentunya dalam iya. hal teknologi ini. Teknologi, teknologi. Dan seperti yang Bapak singgung tadi, diklasifikasi dulu ya, Pak, Iya, di masing-masing iya, kebutuhannya seperti apa iya, ya. iya, Jadi tentunya akan tepat sasaran ya, Pak, benar, ya. betul. Nah, Pak, sejauh ini kalau yang Bapak lihat antusiasnya seperti apa nih? Apakah sudah Kalau cukup atau bagaimana? kalau pamong desa kita cenderung memang sangat antusias sekali, apalagi Mhm. rata-rata, mungkin waktu SMA dulu cuman bisa mati hidupkan komputer, tapi sekarang ketika komputer itu menjadi bagian dari pekerjaan dan itu memudahkan mereka, mereka punya ketertarikan juga untuk, ya udah mau belajar seperti itu. Ada Mhm. komitmen. Jadi, pihak desanya berkomitmen dari sisi pembiayaan, Mhm. pamong desanya ada kemauan untuk belajar, kita kecamatan tinggal mengkolaborasi aja, seperti itu. Betul, karena kan mungkin sahabat inovasi juga mengetahui nih karena untuk mendapatkan suatu pendidikan yang layak kan butuh Iya, kemauan juga ya, Pak, iya, ya. harus ada kemauan. Selain dari kemauan dari kita sendiri juga harus ada Iya, support sistemnya ya, Pak. iya, iya, Mulai dari peralatannya, kemudian peralatannya. tim yang Benar, memberikan betul. ilmunya ya, Betul, Pak, ya. betul, betul. Jadi kan memang pembiayaannya tidak kecil ya, Pak, ya. Iya, Karena kan iya, peralatan seperti yang kita ketahui iya, cukup mahal ya cukup peralatan mahal. elektroniknya, kemudian Iya, mungkin membutuhkan jaringan ya, Pak. betul, Karena kan sekarang betul. di mana-mana harus sudah Iya, serba online serba ya. online, iya. Jadi tentunya internet 24 jam itu sangat dibutuhkan sekali ya, Pak, ya. Iya, iya. Termasuk juga masyarakat di desa nih tetap harus Iya, meng-upgrade diri nih ya, Pak, ya, iya, iya, supaya tidak ketinggalan ya, Pak. Kan betul. dari situ kita juga bisa melihat apa sih yang sedang terjadi di luar sana ya, Pak, Iya, kemudian ilmu-ilmu apa yang bisa di-upgrade ya, Pak. iya, Jadi dengan adanya inovasi, dari Bapak Muhammad Andri ini, semua masyarakat tentunya lambat laun akan menikmati ya, Pak, iya, ya, iya, apa itu teknologi, iya, dan kemudian dari pamong desa yang sudah pintar ya, Pak, ya, mhm, tentunya mhm. masyarakat juga akan dalam pelayanannya lebih cepat, Iya, lebih iya, menghemat waktu iya, tentunya ya, iya, Pak, ya. Nah, sahabat inovasi luar biasa sekali nih Pak Camat kita nih, tetap membagikan, apa sih kendala-kendala, kemudian solusi apa yang dibutuhkan bagi masyarakat di pedesaan. iya, Nah, Pak, dalam hal ini kan tentunya meng-upgrade kemampuan masing-masing ya, Pak, iya, tentunya iya, akan ada beberapa hambatan betul, nih, Pak. betul, Boleh betul. disebutkan tidak, Pak, apa Iya, hambatannya? saya selalu sampaikan ke jajaran ya, kalau camatnya yang pintar itu biasa, tapi Mhm. bagaimana meng-cloning, kemampuan camat itu sampai ke level pelayanan yang paling bawah, kepala ketua RT, dia memiliki kemampuan sama seperti camatnya, ya itu yang butuh 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 strategi tertentu untuk kita Mhm. capai ke situ. Tentu saja ada beberapa kesulitan seperti rata-rata, pamong desa kita kan sudah ada yang berkeluarga, kemudian mereka juga punya aktivitas lain selain sebagai pamong desa. Kalau di pesisir Komering, mereka berkebun, mereka bersawah, otomatis tidak melulu digunakan untuk menimba ilmu gitu lah. Artinya, untuk meningkatkan kapasitasnya. Tapi kami yakinkan kalau ini akan terus digunakan selama masa pengabdian mereka. Rata-rata Mhm. baru akan pensiun nanti di usia 60 tahun. Mhm. Jadi kalau tidak dilakukan sekarang, kapan lagi? Kalau misalnya masyarakat ini, ya mungkin sekarang butuhnya yang sederhana, tapi ke depan kan, masyarakat selalu sama. Mhm. Apa kami bilang cemumu, pengen cepat, pengen mudah, pengen murah. Nah, Mhm. ketika pamong desa tidak bisa memenuhi ekspektasi dari masyarakat, nanti tingkat apa namanya keterpuasan masyarakat itu turun dan akan berdampak ke kepala desanya secara Mhm. politik jangka panjangnya seperti itu. Jadi Mhm. kami yakinkan terus, yuk bahkan sekarang sudah ada program pamong desa wajib kuliah. Mhm. Jadi dari gaji yang tadinya tidak signifikan ya, tapi melalui provinsi, pemerintah pusat, kabupaten, sekarang satu pamong itu gajinya 2 juta. Itu sudah standar PNS golongan 2. Mhm.
Kami minta mereka yang tamat SMA itu harus kuliah lagi. Jadi dalam 4-5 tahun ke depan, mudah-mudahan akan lahir lebih banyak sarjana. Tujuannya selain mereka pintar, wawasan mereka juga berkembang. Kalau wawasan dia berkembang, dia lebih banyak membuka desa-desa di tempat lain, mudah-mudahan itu menginspirasi. Oh, ternyata desa saya kalau mau maju harus seperti ini. Jadi jangka panjangnya ada target-target juga yang harus kami capai. Walaupun seperti yang saya bilang tadi, tentu ada kendala, Mbak. Tentu ada kendala, baik dari bagaimana meyakinkan, tapi ketika komitmen itu sudah didapat, insya Allah lebih mudah lah perjalanannya seperti itu. Oke nih, luar biasa sekali sahabat inovasi niat dari Pak Camat kita Ya, nih. ya, Jadi memang tentunya ini banyak sekali manfaatnya ya Pak ya. ya, Pertama untuk diri kita sendiri, Iya. mengupgrade kemampuan, ya, lalu kemudian untuk masyarakatnya, dan tentunya kan ilmu itu akan terus dipakai dan Iya. akan menjadi amal jariah juga ya Iya, Pak ya bagi iya. kita semua nih. ya, Jadi tidak ada rugi nih ya pada para pamung desa tentunya yang Iya. di Kecamatan Buai Pambuka Bangsa nih. Pak Camatnya sudah sangat menginspirasi ya Pak dan mengajak supaya masyarakatnya semuanya menjadi pintar tentunya Iya. dan tidak gaptek kalau istilah sekarang ya Pak ya. Iya, iya. Nah Pak, untuk harapan kedepannya sih seperti apa nih Pak? Saya berharap ketika nanti camat pasti selalu berotasi, selalu berganti. Tetapi ketika pamong ini sudah memiliki kemampuan untuk melayani masyarakat dengan baik, ketika pelayanan itu terstandarisasi dengan baik, rasanya itu sebagai bentuk ada kepuasan tersendiri untuk camatnya. Kemudian untuk masyarakat yang ada di situ, kita bisa semakin dekat, semakin pelayanan itu semakin mudah, semakin cepat. Nah, itu bisa kita capai. Dan untuk pamongnya sendiri, selain ada kemampuannya kita tingkatkan, mudah-mudahan menginspirasi untuk anak cucunya kelak. Kalau ayahnya pamong desa yang tadinya cuma tamatan SMA kerja di sawah, ketika jadi pamong desa punya keahlian dan mau kuliah, mudah-mudahan generasi penerusnya itu juga mau kuliah. Dengan begitu, walaupun tidak dalam waktu 1-2 tahun ini, ke depannya wilayah itu akan terangkat dengan sendirinya, seperti itu. Tentunya tidak menjadi desa tertinggal Iya, Pak ya. iya. Karena sudah memiliki kemampuan Iya, kemampuan iya. mengupgrade diri dari segi pelayanan Iya. maupun dari segi untuk ilmunya tentunya ya Pak ya. Iya. Baik nih Pak, mungkin terakhir ada ucapan terima kasih nih Pak untuk yang sudah membantu dalam inovasi Ya, ini. pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada beliau Bapak Gubernur atas kesempatan kami bisa hadir di One Day One Innovation. Terima kasih Bapak, ini sangat berharga, terutama kami yang bertugas di daerah, termotivasi untuk selalu memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Saya juga ucapkan terima kasih untuk Bapak Bupati, Bapak Launosin atas dukungannya yang luar biasa, memberikan kesempatan kami untuk terus berpikir bagaimana memberikan yang terbaik untuk masyarakat dan seluruh untuk tim kecamatan, tim desa, terus berinovasi, terus bekerja, jangan hanya bekerja seperti biasa, as usual, tapi kalau bisa bagaimana memberikan nilai lebih pelayanan kepada masyarakat. Saya rasa itu. Oke, terima kasih sekali nih Pak sudah hadir bersama kami di podcast One Day One Innovation. Kita tunggu nih inovasi-inovasi yang selanjutnya untuk kita sharing kembali bersama sahabat inovasi ya Pak. Baik nih sahabat inovasi, tentunya belajar dari Pak Camat Muhammad Andri nih, dimanapun kita berada, pekalah terhadap lingkungan kita, permasalahan apa yang ada di lingkungan tersebut. Tentunya dengan melihat permasalahan tersebut, kita bisa mencarikan solusinya, dan solusi ini tidak hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri, juga bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar kita, ataupun bisa akan berdampak juga secara ekonomi nih. Karena ingat, kita tidak perlu khawatir, kita memiliki jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi. Salam inovasi.